Oke, assalamualaikum dan sanak Minang, orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Ini suatu kehormatan sekali. Berdua datang ya, suami istri. Tapi sebelum saya kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan mereka berdua, kita lihat dulu video berikut ini. Lapor! Laporin! Aman! Ajukan! Ajukan! Lapor! Yang satu! Aman! Ajukan! Ajukan! Komandan, Komando Distrik Militer 0306 50 kota. Hormat, senjata! Baik! Oke, pemirsa Otaki dan sanak Dene TV, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Tapi izin dulu, Bapak, Ibu, saya buka masker dulu ya. Nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, kita sudah jaga jarak ya. Kita sudah patuhi protokol kesehatan ya. Saya tadi cuci tangan pakai air terjun. Sekali ya, nggak pakai air keran. Oke. Alhamdulillah sudah kedatangan dua orang bintang tamu. Bapak Dandim ya, 0306-50. Bapak Letkol Muhammad Denny Nur Cahyono ya. Iya. Oke, SH MHan. Waduh, sudah pertahanan ini ya. Oke, di sampingnya saya panggil apa ini? Bapak, Abang? Abang aja lah. Abang aja. Iya, biar lebih akrab kita, ya. Kayaknya saya buka masker juga lah. Silakan, Bang. Buka masker ya biar lebih enak ngobrolnya. Oke, siap. Nih, tapi jangan terlalu akrab sama saya, Bang. Saya suka minjam duit kalau terlalu akrab. Oke, samping beliau. Pas juga saya lagi pelit-pelitnya juga. Oke, di samping beliau istri Ibu Dandim ya, Ibu Sinta Laliani Mastur ya. Iya. Ini asli dari sama ya, dari Bapak ya? Nganjuk juga enggak ya? Oh bukan, Enggak. bukan kalau saya orang awak. Orang awak ya, Bapak Iya. orang Batu Sangkar ya. Saya Iya. tahu ya. Si Ibu dari Bangkinang. Bangkinang. Kalau Bapak asli, kalau Abang asli Nganjuk ya? Iya, saya Nganjuk, Waduh. Jawa Timur. Daerah Iya. kelahirannya Bapak Harmoko ya. Iya, betul hebat. pas 10 kilo dari tempat saya Wah, itu. dekat sekali ya. Orang-orang hebat banyak di sana. Nah, iya, siap. Oke, kita ke Abang dulu lah ya. Boleh. Ini Abang benar ya, Dandim di sini ya, Iya. baru ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kenapa ini Bang? Bisa nyampe ke sini? Gimana ceritanya ini? Boleh diceritain nggak Bang? Sebelumnya di mana ini? Kok tiba-tiba ada di sini? Ini masyarakat kan pengen tahu ya. Iya. Boleh Bang diceritain sedikit lah, basa-basi kita dikit. Oke, udah Boy. Saya panggil udah ya. Oke, Bang. Karena di Minang ini panggilannya itu ya saya menyesuaikan. Iya, siap. Jadi saya sebelum jadi Dandim 0306 ini, jabatan saya sebenarnya di Jawa, di Magelang. Di Magelang ya. Di Magelang itu di Akademi Militer. Oh, Akmil ya. Ya, Akmil. Bahaya Jadi nih. yang mencetak calon-calon perwira TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Jabatan saya Komandan Batalion Taruna di sana. Komandan Batalion Taruna Dewasa, Akmil. Jadi saya di sana selama lebih kurang 6 bulan. 6 bulan ya. Kemudian ada perintah lagi dari Bapak Kasat untuk saya menjabat sebagai Komandan Kodim di Komandan 030650 kota ini. Akhirnya nyampe di sini ya. Alhamdulillah. Itu berkat doa juga ini, mungkin doa istri saya itu ini. yang kita tanya, Karena kenapa? istri saya ini kan keturunan Melayu Minang ya Iya. kan. Jadi berdoa mungkin bagaimana pulang kampung, ternyata Allah menjawab, sampailah kita di sini. Sampai di kampung halaman ya. Iya. Oke, kita tanya ke Ibu ya. Boleh, Ini saya boleh. panggil Ibu Uni kakak nih Pak ya.
Unise. Uni. Unisela. Oke dulu. Unisela ya. Campuran Minang Melayu ya, Melamin Ibu ya. Melamin. Oke, Uni. Ini Sinta lah ya. Iya. Ini harus ikut ya. Kemana Bapak pergi harus ikut ya. Kemana Iya, Abang ikut. harus pergi. Ini kenapa ini? Ada doa-doa khusus nggak? Doa khusus. Kita berdoa semoga aja dapat tempat yang dekat sama keluarga. Itu Dekat aja. sama keluarga ya. Dekat keluarga maksudnya ya rezeki. Kan kita nggak bisa jauh dari keluarga yang lama. Mungkin oke lah dia Bapak abdi negara. Iya. Yang memang harus boleh ditempatkan di mana saja. Iya, harus ya, kita harus menerima ya. Iya, kita harus menerima. Tapi selalu berdoa gitu, Oke. selalu berusaha berdoa aja terus. Rezeki yang paling besar itu adalah dekat dengan keluarga. Pasti ya. Gitu. Punya Makanya- mimpi-mimpi sebelumnya untuk ke sini. Gak ada kita. Iya. Gak ada. Ya, memang dia semenjak nikah saya udah cabut dari Sumatera ini, sudah saya bawa dari Bima paling NTB. jauh. Bima ya? Ya di Bima, kemudian saya ajak juga Ujung Bali sana ya. dinas di mana di Lombok sampai apa namanya ya pokoknya sampai timur sana lah saya ajak. Nah ini kan ada kesempatan sudah berapa tahun berarti ya kita tinggalkan Sumatera ini. Dari 2011. Nah 2011 baru 10 tahun lah baru kembali ke sini. Balik ke kampung halamannya Balik ke istri. kampung halamannya. Mudah-mudahan betah ya di kampung kita ini ya. Amin, amin Sini banyak insya Allah. rendang loh. Dekatnya ramah-ramah. Kita kembali Iya, ke iya. abang ini ya. Iya, Sebelumnya abang ini dari Akmil bang ya. Iya. mm-mm. Ini proses menjadi Akmil ini yang pengen saya tanya bang. Ini maaf kata bang, nggak Iya. sembarangan orang sampai akhirnya menjadi dandim. Iya, iya, iya. Sekarang abang buat pangkat letkol ya. Letnan Iya, Kolonel iya. ya. Ini dulu abang di Akmil ini atas keinginan sendiri atau gimana ini ceritanya? Wah, dipaksa orang tua ini gimana? Ini mungkin saja abang nakal ya, sering bikin ulah ya. Ya udah dimasukin aja ke sini ya. Oh iya, iya. Jadi sebenarnya saya masuk ke TNI ini ada cerita lucu juga ya. Oke, ini menarik ini. Jadi dulu kebetulan keluarga saya, bapak saya polisi. Polisi ya? Polisi. Kemudian saya lihat pekerjaan beliau, wah berat sekali. Saya nggak maulah jadi polisi, saya bilang itu. Saya pengen jadi dokter, saya pengennya Jadi ya kan. dokter. Tapi alhamdulillah dapat istri dokter juga. Alhamdulillah, ya, dokter ya. Nah jadi saya cita-cita pengen jadi dokter. Habis itu nggak ada keinginan untuk jadi TNI waktu itu. Nah pada waktu kelas 3 SMA adalah itu dari senior-senior kita datang ke SMA lah. Itu dulu Akabri namanya ya, Ya, Akabri. Akabri. Di situ 4 angkatan, darat, laut, udara, polisi datang promosi, perkenalan. Oh ini bawa Akabri ini. Nah saya di bangku paling belakang tuh mikir, wah ini kayaknya TNI yang di kantor itu ini, saya bilang. Kantor. Ini enak nih kayaknya, nggak perang ini, saya bilang kayak gitu. Udah daftar ini aja lah, saya bilang gitu. Dan kemudian di sana disampaikan juga, oh tidak bayar, kemudian malah dikasih semacam beasiswa, apa semuanya ditanggung negara, ya. Ah, tertarik lah saya di situ. Kemudian saya pun orang terakhir yang daftar tuh di sekolah saya. Di sekolah saya ada sekitar 100 lebih yang iya yang mendaftar teman-teman. Saya orang terakhir karena saya masih berpikir iya enggak kayak gitu kan, antara dokter apa mengabdi kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah saya mendaftar, kemudian mengikuti prosedur tes yang ada, dan ternyata yang lulus hanya 1 orang, saya sendiri di SMA itu, alhamdulillah. Iya, dari 100 orang di SMA saya. Oke, di SMA Kalau ya. dari Jawa Timur ribuan. Jadi itu, jadi lucunya saya tidak tahu kalau ternyata TNI itu yang dipromosikan itu, saya kira dulu wah ini tentara di kantor. Makanya setelah diterima, saya itu bongkar-bongkar baju yang diberikan. Ini kok baju loreng semua? Mana baju birunya, mana baju taruna yang kantor ini ya. yang gagah itu Oke, ya kan? oke. Kok baju perang ini, saya bilang, waduh, salah masuk jurusan nih saya. Ternyata dengan itu saya baru tahu, oh ternyata bahwa di Akademi Militer, di Akabri itu adalah mencetak perwira-perwira yang calon-calon pemimpin bangsa, Oke. khususnya di Angkatan Darat. Tapi abang kan sebelumnya bercita-cita jadi dokter. Ada Iya. penyesalan menjadi anggota TNI bang? Alhamdulillah enggak, karena TNI memberikan saya yang terbaik, pengalaman, kemudian pembelajaran bagaimana cara memimpin, kemudian saya bisa jalan-jalan kemana-mana dengan jadi anggota TNI. Iya. Jadi insya Allah dari Sabang sampai Merauke saya sudah pernah injak lah, karena jadi TNI. Walaupun nyawa di ujung tanduk. Iya. Oke, kita ke
Ibu ini, Ibu Iya, Sinta, iya. Uni Sinta. Ini Ya. sih Ini beresiko nih. Uni punya suami tentara. tentara. Ini sudah yakin dulu memilih seorang suami dari TNI ini. Udah yakin. Sudah yakin. Udah yakin. Saya pelet dulu. Enggak, jadinya memang dari dulu itu saya tuh pernah tercetus. Oke. Kebetulan kan kuliah di Padang. Di Padang. Di Padang. Di mana itu? Ngekos di Baitur Rahma saya. Itu Rahman. Iya, Baitur Rahma, Universitas Baitur Rahma Padang. Saya ngekos tuh di belakang Kompi. Jadi kan banyak om tentaranya ya. Nah, di sana itu tiap kali saya lewat pasti digangguin sama tentara. Oke, berarti cari backingan ya. Setelah itu. Bukan cari ini. Belum kenal. Sampai saya Iya. tuh mikir gini, nggak suka sama tentara. Oh, setentara kayak gini gitu. Oke. Nah, akhirnya kita kenal. Karena ternyata beliau Romantis ya. dibilang romantis juga enggak gitu. Tapi ya bikin kita nyaman lah gitu. Oh, ternyata ada sisi lain dari tentara ya kayak gitu. Ya udah, ternyata nyocok aja. Iya. Ternyata Ini memang jodoh. kata Bang ya di Uni ya, tentara itu identik dengan kaku ya. Betul, iya. betul. Keras, Iya. kaku, beringas ya. Ternyata kan banyak sisi lain dari Iya, tentara ya. Yang betul. terjun kalau ada bencana kan tentara. Kalau Iya, kalian Iya. coba betul. tidur aja. Betul. Nggak dibayar juga ya buat turun itu bantu. Iya. Iya, iya, iya. Oke, kita ke Uni lagi nih Bang ya. Silakan. Ini memang akhirnya nyaman. Orang tua ngedukung. Apakah Uni juga mendukung. dari kalangan militer juga atau gimana ini Iya, cerita? kebetulan papa dari tentara juga. Oke, deh, juga ya. Berarti kita senasib ini. Masih keluarga tentara ya. Itu cuman bapak kandung saya ini agak ya gimana ya. Saya tidak lolos ya. Kakaknya yang lolos sama kakek saya. Iya, masih lah keluarga besar Masih berarti. keluarga Lah ya. Ya. Tapi kayak gini ya nggak ada segan-segannya orang ya Alhamdulillah. kalau penampilan kayak gini. Oke, kita ke abang lagi ya. Iya, iya, iya. Ini sudah ya bang ya, sudah dilantik kemarin ya. Alhamdulillah. Oke, kan perjuangannya sampai ke sini pasti Iya. punya waktu di sebelum berangkat menjadi akademi militer ya, masuk ke sana. Iya. Saya yakin ini nggak mulus ini. Iya. Boleh ceritain. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau dibahas sekarang menyedihkan ya. Iya, Teringat iya, ya. iya. Saya yakin. Apalagi kita dari saudara-saudara kita dari sana ya, banyak perjalanannya itu benar-benar berkerikil ya. Iya, iya, Banyak iya. pengalaman bang. Jadi kalau alhamdulillah kalau untuk masuk menjadi seorang taruna sendiri mungkin alhamdulillah dari bantuan Allah ya kan. Saya juga berdoa waktu itu sebenarnya mulus-mulus saja kalau saya merasakan, makanya kadang teman-teman bilang wah masuk akabri kok susah, tapi saya kok nggak merasakan gitu karena selama saya tes sampai saya lulus alhamdulillah saya sekali tes saja, sekali tes langsung lulus. Nah tapi ternyata itulah manusia kadang tidak selamanya mulus ya. Iya. Di waktu pendidikan juga bisa saya jalani dengan lancar alhamdulillah, dengan dukungan orang tua, support, kemudian dari keluarga. Nah tapi pada waktu saat berdinas adalah kerikil-kerikil di tugas ya kan. Oke. Dimana saya waktu itu pernah mengalami saya tertinggal nih dari teman-teman. Tertinggal? Ya, iya, dalam artian teman-teman sudah sekolah, sudah naik pangkat, saya belum. Nah, dengan alasan ya teknis lah karena tugas ya kan, karena diliku-liku masa kerja saya. Oke. Tapi dengan dorongan istri, dengan doa dari keluarga terdekat, alhamdulillah semua rintangan bisa kita hadapi, kita jalani dengan baik. Ya, saya makanya keluarga itu di mana tempat kita kembali lah. Ya, apapun profesinya, termasuk saya. Apalagi kalau saya sebelum tugas di sini, saya kan tugas di Akmil. Tugas di Akmil itu, Akademi militer ya? Iya, saya meskipun saya sebagai danyon, tapi saya harus turun langsung ke lapangan. Jadi kadang saya istri ini saya tinggal, saya pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi, nanti jam 7 pagi sudah dinas lagi. Jam 7 pagi dinas lagi. Ya, jam 3, jam 4 saya baru pulang dari kantor karena kan mengawasi taruna langsung. Jadi kalau ada kejadian apa di dalam kita harus awasi. Taruna istirahat pun kita awasi. Nah, sebelumnya saya di Pusterat. Di Pusterat itu Jakarta, ya? di Jakarta. Seminggu sekali saya tinggal karena saya harus melaksanakan tugas ke berbagai penjuru Indonesia. Jadi seminggu ini pulang,
minggu depannya saya berangkat lagi pulang. Relatif seminggu aja saya ketemu istri. Seminggu ya? Ya seminggu, berangkat lagi seminggu. Jadi sebulan jadi 2 minggu aja itu saya maksimalkan. Pernah diprotes sama istri Bang? Ya sering. Anak yang sering protes. Anak. Iya, anak yang sering protes. Sudah Apalagi pinter-pinter ini. Uni Sinta ya, aktif juga pasti ya harus aktif ya di Iya. kegiatan ibu-ibu Persit ya. Iya. Sekarang otomatis menjabat sebagai ketua ya. Iya. Nah ini anak sering protes gitu. Protes pasti, Iya. pasti mereka tanya kemana saja kok Iya. jarang di rumah. Mereka belum ngerti ya sebenarnya Iya, kita mereka belum ngapain ya. mengerti karena mereka masih kecil-kecil juga. Tapi pelan-pelan kita kasih tahu. Oke. Pelan-pelan kita kasih tahu. Ini kalau kebetulan kan anak-anak manggil papi, mami. Jadi papi tuh lagi kerja, nah kayak gitu, lagi dinas, lagi ini kita kasih pengertian Pelan-pelan. lah, pelan-pelan. Dan akhirnya mereka juga udah mulai terbiasa seperti itu. Paling kayak saya keluar juga pasti pamit dulu. Kalau nggak pamit pasti ditelepon terus, kemana, kayak gitu. Nah, nanti kita kasih tahu juga. Lagi nemenin papi dulu ke kantor. Ini dilema sebenarnya ya. Iya, Nggak ditinggalkan sebenarnya gitu. begitu. Tapi kalau anak saya sebenarnya fleksibel juga. Fleksibel. Karena saya merasa dalam tugas tidak selamanya saya temani. Jadi kayak kemarin pernah saya mau berangkat kantor, mau ikut semua. Jadi mau masuk mobil semua dan enggak mau pergi. Ah sudah kita ikut ke kantor ya kan. Jadi saya mengerjakan tugas saya, mereka ya lari-lari di sekitar kantor ya. Mungkin buat hiburan buat mereka ya kan, untuk Oke. anak-anak. Menarik sekali ya, panjang sekali perjalanan. Iya. Kalau kita bahas semuanya dari awal ini Abang, saya yakin ya Abang sangat emosional nanti menceritakan ya. Nambah durasi. Oke, Abang, ini kan 5 Oktober kemarin kita akan Ya. Dirgahayu TNI yang ke-76 ya. Ya, terima kasih. Selamat dulu lah ya. Saya Ya, terima ucapkan kasih. Ya, gimana pun TNI ini garda terdepan ya, Ya. menjaga kedaulatan NKRI. Di ulang tahun kemarin atau dari dulu-dulu lah, apa sih sebenarnya arti TNI dalam diri Abang? Apakah suatu bangga-bangga saja atau memang panggilan jiwa? Tapi bentar dulu Bang. Iya. Jangan dijawab dulu ya. Kita break dulu sejenak. Oke, dan sana ada TV, pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah mereka berdua masih bersedia duduk di samping saya ya. Iya, Saya iya. grogian ini ya, waduh. Nih, ke Abang lagi ya di segmen Iya. 1 tadi belum sempat Iya, dah. dijawab ini. Ini kan lagi suasana ulang tahun TNI ya, Iya. Bang ya, yang ke-76 ya. Iya. TNI sebagaimana kita tahu ya, Iya. nyawa di ujung tanduk menjadi garda terdepan membela Iya, NKRI iya. ya. Daulat kita hancur TNI yang salah ya. Iya, Mereka siap. yang gugur bukan TNI yang salah ya. Iya. Kenapa bisa gugur kan itu jadi pertanyaan ya. Iya. Apa sih arti TNI sebenarnya di hati Abang, di jiwa raga Abang ini? Menjadi seorang abdi negara dalam hal ini menjadi perwira TNI Angkatan Darat Oke. bagi saya adalah pengabdian. Pengabdian. Ya. Jadi saya emosional juga kalau berbicara ini karena sebenarnya di luar sana juga apalagi zaman sekarang ya profesi-profesi yang lebih menggiurkan dalam finansial mungkin kan Ya, itu betul banyak ya. menawarkan apalagi di luar sana sekarang teknologi sudah maju jadi gampang sekali diakses. Jadi hanya semangat pengabdian itulah yang membuat kami dan semua rekan-rekan TNI yang ada di seluruh Indonesia kami berpikir kalau bukan kami siapa lagi seperti itu. Itu ya. Karena kami sudah ada panggilan dari awal, maka kami yang masih ada di dalam pasti kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengabdi kepada negara ini. Nah, seperti itu. Karena kalau banding-bandingkan secara aspek lain, Iya. apalagi finansial, dengan ini di ya. luar negara Indonesia ya kita jauh, ya kan. Tapi pengabdian Indonesia tetap nomor 1. Oke, keren sekali ya. Langsung kita Iya. lempar ya ke istrinya ya. Iya, iya. Ini merasa kekurangan atau cukup dari seorang tentara? Apakah butuh yang lain lagi nih tambahnya? Alhamdulillah cukup. Cukup Iya. ya. Cukup. Nggak lebih tapi cukup. Lebih tapi cukup ya. Iya. Tapi Iya. sebenarnya kalau pengen lebih manusiawi ya. Manusiawi. Tapi- Tapi kalau ditanyakan pribadi ya udah cukup. Udah ya. Yang ada saja lah ya. Iya. Yang penting kita pengabdian ini ya. Ini mau nggak mau kan istri juga harus mengabdi ya. Iya. Menjaga kehormatan suami ya. Bisa macam-macam ya. Di media sosial. Di
di dunia nyata ya. Tapi alhamdulillah istri saya ini sederhana. Ya, sederhana. juga. Saya bersyukur sekali. Abang ya maksa sederhana mungkin. Enggak, jadi waktu pertama kali nikah ini ceritanya. Jadi saya dulu kan masih TV tabung itu ya. Oh iya, oke, TV tabung tabung itu. Bonsor di belakangnya. Adik-adik liting saya, kemudian anggota itu apalagi yang di luar orang-orang teman-teman saya udah mulai LCD zaman itu kan. Ya. Saya tawarkan ke dia, kita beli TV lah, saya bilang kayak gitu. Dia balik nanya, emang gambarnya lain katanya, emang ini lain. Enggak, ya udah itu aja. Dalam hati saya, alhamdulillah. Irit. Masih ada tabungan saya. Masih ada tabungan. Alhamdulillah saya punya istri yang ya hemat. Sesuai kan prajurit itu dari bahasa Jawa ya kan, prasojo, jujur dan irit yang belakang itu. Prasojo ini artinya apa, Bang? Prasojo itu bersahaja. Bersahaja ya. Bersahaja, Oke. kemudian Jujur jujur dan dan irit, irit. Nah, jadi kami prajurit memang harus irit karena harus memanage penghasilan kami selama sebulan untuk bisa tidak kurang lah, jangan besar pasak daripada tiang. Ya, ini Seperti- bahaya. Alhamdulillah. Oke. Cukup ya. Cukup. Kita langsung ke Uni lagi ya. Dengan istri, dengan suami tentara ini. Ini nggak takut ini Uni. Sering ditinggal. Ini maaf ya, saya berpikirnya begini ya. Bisa-bisa kita janda suatu saat nanti. Nah, iya takutnya mungkin Nah, kalau iya. misalnya ada sesuatu, misalnya kayak kecelakaan kerja Nah, atau itu ya. itu gitu. Ada, pasti ada. Pasti ada, tapi ya kembali lagi. Ya mohon aja tolong lindungi suami hamba gitu Doa ini aja. yang penting ya, Iya, apalagi yang nanti penting suami itu. dipindah tugaskan ke daerah-daerah yang mungkin dalam tanda kutip rawan, Rawan, ya. iya. Ini nyawa tantangannya. Ya, banyak masih di Kita Indonesia menghindar tempat-tempat ini nggak rawan. bisa ya. Ya jangan menghindar, TNI tidak boleh menghindar. Iya. Jadi itu merupakan tuntutan tugas ya. Tuntutan Jadi tugas, ya. kita sudah tanda tangan kontrak bahwa kita bersedia ditempatkan di mana saja, dan saya sebelum menikah juga sudah kasih tahu ke istri, calon istri waktu itu, TNI itu seperti ini ya. Awal aja dia menikah saya sudah saya bawa ke Bima sana. Ke Bima ya. Iya, Oke. yang jauh dari tempat tinggalnya. Mungkin dia nggak tahu Bima itu di peta di mana, tapi dengan adanya saya ajak ke sana, oh tahu dia bahwa di Indonesia itu ada kota namanya Bima kan kayak gitu. Jadi ya harus diterima dan Harus memang nurut. perintah. Iya, kalau perintah tugas saya sudah bersumpah, demi Allah saya bersumpah kan Ya. gitu dengan Tuhan saya. Di bawah kitab suci. Iya, jadi ya kita harus laksanakan. Kalau enggak berdosa gitu. Oke. Ya kita kan takut sama Tuhan ya. Oke, ini sudah kita dari tadi ya, panjang sekali, kita lokalistik lagi ya. Iya. Abang sekarang sama Uni di sini ya, Iya. menjadi orang nomor 1 dengan Loreng ya. Kan ini Alhamdulillah, ya komandan alhamdulillah. staf militer di sini ya. Alhamdulillah sekali Bang. Ini apa sih program-program? Nah ini kita bicara yang lokal ini. Abang Iya, ngapain di iya, sini iya. sebenarnya? Iya. Sebagai komandan apa nyuruh-nyuruh bawahan saja? Makan gaji buta ini maaf ya. Apalagi pandemi. Kita nggak tahu. Iya. Apa sih pekerjaan TNI di masa pandemi? Iya. Apakah makan gaji buta? Apalagi ini TNI ini kan jauh dari sorotan Iya. kamera ya. Iya. Mereka bekerja lebih banyak di belakang layar. Nah, ini Iya, iya. mungkin pasti bisa Abang jelaskan. Iya, iya. Apa sih Dandim di sini kerjanya gimana di masa pandemi ini Iya, untuk iya. Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota? Di dalam masa pandemi ini sebenarnya TNI secara skala nasionalnya, bukan nasional, hanya ya. di 50 kota ataupun di Kota Payakumbuh. Jadi kami di sini membantu program pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Oke. Ya. Yang kita lakukan selama ini dan masih kita lakukan sampai sekarang itu kita mensukseskan program vaksinasi. Vaksin ya. Oke. Vaksinasi karena dengan tervaksinnya semua masyarakat dengan semakin banyak sudah tervaksin, maka penyebaran COVID ini kan lama-kelamaan akan turun dan harapan kita semua akan menghilang. Menghilang lah ya Bang ya. Jadi kalau dibilang makan gaji buta enggak juga ya kan. Karena malah kami yang terdepan bersama Polri. Jadi bersama unsur Pemda kemarin kami TNI terdepan untuk bagaimana kita mendata, kita merangkul, mengajak masyarakat di situ untuk mau divaksin, memberikan pengertian-pengertian tentang vaksin. Kita berikan penjelasan berita-berita hoax bahwa vaksin itu A, B, C Ya, yang macam ya. itu kita berikan pengertian sama masyarakat. Dan itu pun sudah tugas kami. Jadi tugas kami membantu pemerintah. Jadi membantu pemerintah untuk melaksanakan itu, untuk termasuk untuk kesejahteraan rakyat. Kalau pandemi ini berakhir kan masyarakat bisa berekonomi lagi, maksudnya ekonomi bisa bertumbuh seperti itu. Jadi tugas kami meskipun
memang kami selalu bekerja tanpa pamrih. Nah ini jadi Bang, tidak perlu kita koar-koar kayak gimana, kita sudah insya Allah sudah bekerja dan dipantau langsung pimpinan kami baik di Korem maupun tingkat pusat oleh Panglima TNI Kasat seperti itu. Ini awal cerita kan gara-gara disumpah ini ya. Iya. Jadi kalau disumpah nggak perlu lagi pencitraan ya. Mau ada kamera mau tidak, kerja aja ya, dengan sumpah yang sudah kita. Iya, semua prajurit disumpah dan untuk tugas ya. Jadi kadang ada salah arti di sini. Sumpah yang kita lakukan dulu adalah untuk tugas, untuk negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Salah. Contohnya saya minta anggota saya perintahkan tolong beli Indomie di sana. Nah, itu kan bukan tugas kodim atau tugas pribadi, apa. Iya, itu pribadi. Ya, itu nggak boleh seperti itu kan. Nah, kalau tugas mari kita kamu perang ke sana. Nah, itu harus dilaksanakan. Harus. Iya. Nah, kita ke Uni Sinta ya. Ini juga membantu ya tugas-tugas sangat sekali. Sangat ya. Mendukung. Apa sih sebenarnya tugas-tugas yang paling harus dilakukan mendesak ini sebagai ibu-ibu Persit ini? Apakah cuma ya kumpul-kumpul rame-rame ya akhirnya masyarakat takut, waduh itu ibu-ibu Persit itu kita nggak bisa dekat sosialita itu, kepikiran seperti itu nggak? Enggak. Jadi kita yang Persit ini juga kan punya tugas. Kan ada dari ada ketua Warcap juga, kita kan punya tugas juga gitu ya. Jadi ya kita selain mengerjakan tugas Persit, paling kita nyari inovasi-inovasi aja sih. Inovasi gitu. ya? Okay. Iya, misalnya apa sih yang bisa, kiat apa sih yang bisa kita lakukan di Persit ini? Iya, untuk masyarakat ya? Iya, betul, untuk masyarakat atau setidaknya untuk kita dulu gitu. Dari lingkungan Persit ini kita mau bikin apa gitu biar nama Persit kita juga keangkat, bisa kita bawa ke masyarakat. Jadi ya itu nanti kita tanyakan, kita rembukan itu gitu, bukan sekedar misalnya untuk jalan-jalan apa wisata kayak gitu, enggak. Saya juga udah ini menghindari lah yang kayak gitu. Kalau kita misalnya mau jalan-jalan yang pulangnya membawa ilmu. Iya. Begitu. Kalau nggak bawa ilmu kita malu sama anak-anak. Iya betul, kan kayak kemarin juga ada UMKM gitu kan. UMKM, nah itu udah ada perencanaan dari Persit. Kita mau keliling-keliling untuk setidaknya melihat bagaimana sih proses kerja ini. Bagaimana yang begini gitu. Berat sebenarnya Bang ya. Saya dulu berpikir jadi istri tentara itu enak. Iya, langsung terima gaji gitu ya. Gaji, diam di rumah, tidur segala macam. Ternyata tugas suami juga ikut dibantu oleh istri. Iya, jadi memang kalau masalah Persit ini memang dia kan suatu organisasi yang di bawah TNI Angkatan Darat. Ya. Jadi haruslah dia mendukung tugas kita. Contohnya suami sedang kampanye untuk vaksinasi, otomatis di ibu-ibunya dia juga itu. Di samping itu juga Persit ini kadang saya lihat juga memikirkan bagaimana sih perekonomian keluarga tidak terdampak dalam dengan COVID ini. Kemarin ada kegiatan UMKM, bagaimana juga membantu juga menyampaikan ke masyarakat bagaimana produk-produk lokal ini kita angkat, kita boomingkan sehingga meskipun dari rumah tapi produknya jalan kan, otomatis ekonominya juga terbantu. Itu Persit itu. Saya juga monitor. Berat sekali ya. Nah ini Bang, ini pertanyaan saya mungkin agak nyeleneh mungkin. Ini Bang. Apa ini sama tongkat ini. Ini saya agak merinding ini ya. Apakah bebas ini yang punya ini atau gimana cara mendapatkan ini Bang? Tapi jangan dijawab dulu Bang. Iya. Bikin penasaran terus ini. Ini kan bisa saja kan, kalau ini saya boleh. Iya. Nah, Abang pakai ini, apakah saya boleh memang bawa tongkat ini? Iya. Jawab dulu Bang ya. Siap. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dene TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah mereka berdua masih bersedia duduk di samping saya ya. Mereka santai sekali, malah saya yang berpergian ya. Saya grogi jadinya ya. Biasanya saya berpikiran TNI ini dan Ibu Persit ini yang kaku, malah saya yang kaku sekarang sebenarnya. Oke, ini kayak Abang lagi ini. Iya, ada. Segmen 2 tadi ya, belum sempat dijawab. Nah, ini. Ini boleh saya pakai Bang? Atau gimana ceritanya bisa mendapatkan ini? Apa sih sebenarnya ini? Ada topi, ada tongkat komando ya? Iya,
Jadi di dalam struktur jabatan TNI itu ada jabatan komando, ada jabatan staf ya. Untuk jabatan komando sendiri ditandai dengan kalau di kepangkatan untuk tandanya ada list merah. Contoh saya ada list merah. List merah di sini ya, di pangkat. Nanti kalau di baju dinas upacara itu ada list merahnya di pinggirnya. Kemudian untuk tongkat sendiri sebenarnya banyak arti yang ada di dalam, karena secara filosofis tongkat itu bukan yang diberikan kepada kita bukan sekedar untuk gagah-gagahan. Ya, karena otomatis kalau bawa tongkat itu sudah gagah ya kan. Nah, cuma di situ ada tanggung jawab, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam. Karena tanggung jawab itu bagaimana negara, ya dalam hal ini TNI AD, negara melalui TNI AD memberikan tanggung jawab kepada saya untuk menjabat sebagai komandan di sini, sebagai komandan Kodim. Di situ tanggung jawab kepada semua tugas yang ada di Kodim itu harus saya laksanakan, harus saya genggam, harus saya genggam dan harus saya laksanakan dengan baik. Kemudian di situ juga ada kewajiban-kewajiban. Kewajiban ya. Nah, jadi seorang komandan itu bukan hanya memimpin saya, tapi ada kewajiban kepada institusi, ya institusi, bagaimana menjaga nama baik institusi, kemudian kepada anggota kita, ya kepada rekan kerja kita. Di situ ada seperti tadi kita baru saja melaksanakan. Nah ini ya tadi ya. Upacara kenaikan pangkat, ya kan. Jadi di situ ada kewajiban saya untuk mengupacarakan. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan buat anggota naik pangkat satu tingkat lebih tinggi, ya kan. Saya sebagai komandan Kodim harus mengupacarakan itu. Nah itu hak mereka, harus kita berikan. Ya, jadi dengan diberikan tongkat itu saya harus melaksanakan kewajiban itu, memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota, memberikan pembekalan bintal, ya kan? Bintal itu dalam artian keagamaan, bagaimana kan agama bukan hanya Islam saja di sana, anggota saya semua harus kita isi, ya, jangan sempat berat sebenarnya ini ya. Sangat berat tapi harus kita emban. Ya, itu makanya itu kan filosofi, makanya dia digenggam, ya. Jadi bukan bukan buat tongkat jalan tapi digenggam. Kemudian kalau yang pakai ya yang diberikan kepercayaan kepada Angkatan Darat, dan tidak semuanya juga bebas, karena itu adalah amanah. Jadi amanah kepada perorangan langsung diberikan. Jadi kalau di TNI tidak boleh, meskipun saya letnan kolonel, saya kemudian mentang-mentang pangkat tertinggi di Kodim itu, saya pakai pangkat sersan, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Semua punya amanah sendiri-sendiri di situ. Sudah ada porsi masing-masing ya. Jadi saya memakai yang lebih rendah saja pangkatnya tidak boleh, apalagi anggota yang lain memakai yang lebih tinggi, itu lebih tidak boleh lagi. Ini saya tertarik ini dengan seorang komandan juga harus mengupacarakan bawahan ya. Iya. Ini beda dengan perusahaan ya, bisa aja diwakilkan ya. Atau dengan mungkin ya di daerah-daerah lain ya, bukan di Indonesia inilah ya, kita anggap ya, di luar negeri sana ya, dengan pejabat-pejabat ya udah wakilkan aja lah sama sekretaris segala macam. Dan tidak bisa seperti itu ya. Kita ke Uni lagi ya. Iya, silakan. Ya, nggak apa-apa Bang ya. Oh, nggak apa-apa. Saya takut. Ada sudah banyak senyum ini. Udah. Ini sampai sejauh ini. Ini pertanyaan saya mungkin agak sedikit biasa saja lah ya. Sejauh ini si Abang sudah nyampe ke sini, punya topi ini, punya tongkat ini. Ada perasaan jumawa segala macam nggak Uni? Sombong atau ya namanya wajar lah manusia. Iya. Saya loh yang punya Pekumbu dan Kabupaten ini. Kalian harus nurut ya, bisa saja ya, kalau kepikiran kita yang awam bisa saja ya. Ini apa sih yang Uni rasakan si Abang sudah punya sampai sejauh ini? Ya masih bangga. Iya. Dan untuk tadi yang sombong apa kayak gimana, malah kayaknya kayak apa ya? Dibilang beban sih sebenarnya enggak juga gitu ya. Tapi kayak gimana sih cara menjaga gitu, menjaga yang didapat sama suami, menjaga agar nama atau apa yang didapat itu nggak tercoreng gitu. Nah ini ya. Nah itu yang susah sebenarnya menjaga ya. Benar. Gitu. Jadi kita ya berlaku baiklah ke siapa aja gitu. Soalnya nanti kalau kita nggak baik sama orang, ntar yang dicap mentang-mentang suaminya dan seenaknya gitu. Alhamdulillah saya baru tahu kenapa saya dulu ada di tengah karir saya ada cobaan kanan kiri.
oh ternyata ini bagaimana saat kita menjabat sekarang agar kita tidak sombong lah seperti itu. Karena saya merasakan bagaimana di bawah teman-teman saya yang sudah seangkatan itu sudah menjabat dia kan. Sudah ya. Saya lihat, jadi saya bisa belajar. Suatu saat saya kalau seperti itu, seperti rekan-rekan saya, negara memberikan kepercayaan amanah kepada saya, insya Allah saya tidak boleh seperti itu. Saya harus bisa mengemban amanah itu dengan baik dan saya berikan pengertian. Kita tetap seperti biasanya. Makanya biasa ya. kadang kalau istri saya kadang bercanda, apa pakai baju yang kayak gini lah, ya, saya tetap seperti ini, saya bilang gitu. Kadang saya ngobrol kalau saya mungkin pakai baju yang rapi, kemudian menunjukkan bahwa saya di situ adalah pejabat Forkopimda, orang nggak akan mau bergaul sama saya. Ya, pasti ya. Kayak kemarin saya pakai celana pendek, saya naik sepeda itu kan di warung saya ngopi di situ, ada yang tanya, Pak, di mana rumahnya? Kok kayaknya bukan orang sini. Iya. Padahal itu dekat rumah itu. Iya. Oh, saya rumah saya di belakang situ, saya bilang kayak gitu. Oh, apanya rumahnya Pak Dandim, dibilang gitu kan. Ya situlah rumah saya. Wah, bagaimana senangnya. Pak, selama ini tidak pernah di sini. Nah, coba kalau saya pakai yang resmi, mungkin mereka sudah segan kan. Iya. Masyarakat juga segan. Dan saya tidak bisa dekat. Padahal keinginan saya, salah satu visi saya dekat dengan masyarakat. Oke, sudah kebayang ini kalau pakai resmi ya semua disuguhkan. Iya. Kalau itu kan ngambil sendiri ya. Ini apa adanya ya. Oke, ini benar ada. Saya kembali ke tongkat ini, tapi nggak semua apa Bang ya. Saya juga lihat di komunitas di Ormas ya ada juga tongkat-tongkat seperti ini. Beda ya. Iya. Mungkin ya sekarang ini kan di luar sana mungkin melihat TNI gagah dengan itu. Udah kita pakai aja kayak gitu. Sebenarnya filosofinya ya hanya kita yang tahu TNI, kemudian institusi-institusi lain bahwa itu sebenarnya amanah, bukan cuma gagah-gagahan. Jadi kalau sudah amanah, mungkin sudah negara bilang udah cukup mengabdi di situ, ya saya serahkan kembali tongkatnya untuk diserahkan ke pejabat selanjutnya seperti itu. Tidak bisa lagi saya sembarangan lagi pakai-pakai, nggak bisa. Nggak bisa ya Bang. Iya. Harus ada aturannya Iya, ya. Nah, betul. ini Bang, apa sih harapan terbesar Abang untuk TNI ini Bang? Nah ini nggak apa-apa Bang ya saya tanya. Bang, apalagi di hari ulang TNI, hari ulang tahun TNI yang ke-76 nih, harapan terbesar Abang untuk TNI ini apa sih sebenarnya? Yang Apakah jelas, mungkin, maaf saya potong dikit Bang ya, dari honorium yang meningkatkan, kesejahteraan yang lebih ini, uang pensiun yang makin di ini ya. Alhamdulillah negara sudah lambat laun memberikan kesejahteraan bagi kami ya, untuk disetarakan minimal setingkat Asia lah, Asia Tenggara situ kan. Banyak juga pemerintah sudah memperhatikan kami ya, sudah diberikan remunerasi, kemudian Babinsa juga diberikan tunjangan Babinsa, banyak sekali. Yang ada saya sudah bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Harapan saya hanya TNI semakin kompak ya, kompak aja lah ya. Kompak, kemudian kita jangan mau dipecah belah dengan berbagai kekuatan dari luar ya. Kadang sesama teman saja kita kadang gesekan ya. Saya bilang waktu pertama kali saya datang ke Kodim, kita ini keluarga, saya bilang tidak boleh ada gesekan. Kalau ada permasalahan biasa keluarga kan mengingatkan, kakak adik mengingatkan kayak gitu. Jangan itu harapan saya. Egois masing-masing ya. Iya, jadi harapan saya tetap lebih kompak, lebih bersatu, kemudian lebih bisa melebur ke masyarakat. Karena TNI ini kan salah satu jati diri TNI itu adalah tentara rakyat. Jadi jati diri TNI itu adalah tentara profesional, tentara rakyat, kemudian satu lagi adalah tentara profesional, tentara rakyat. Lupa saya. Oke, ini. Iya. Nah, ini terakhir ini Bang. Ya. Durasi juga uni ya, Abang. Ya. Ada yang ingin Abang sampaikan pesan-pesan ke masyarakat atau kemana saja lah? Silakan. Oh ya. Jadi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten 50 Kota, khususnya kemudian di Kota Payakumbuh, saya Letkol Infantri Muhammad Deniur Cahyono dan Dim baru yang ada di sini di Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, berharap kita semua bisa bersinergis, bekerja sama, kemudian kita bangun bersama perekonomian yang ada di Payakumbuh, pembangunan, ya jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan TNI yang ada di lapangan, dalam hal ini Babinsa saya. Ya, Babinsa merupakan rekan mitra terdekat bagi masyarakat.
Jadi kalau ada permasalahan apapun, saya bilang apapun, jam 12 malam, jam 2 pagi ada permasalahan, silahkan kontak Babinsa. Insya Allah Babinsa kita ready, siap, karena memang itu tugas kita semua untuk menyatu di masyarakat, bagaimana masyarakat bisa terangkat segala permasalahannya melalui kita. Oke, Itu ini menarik sekali Iya. ya. Jangan segan-segan nih ya, Iya. kata kunci yang saya Iya, pegang betul. ini ya. Jangan segan-segan Jangan menghubungi kami. segan-segan ya. Iya. Itu punya sisi yang lain ya. Ya. Oke. Semua masalah pokoknya. Semua masalah Iya, ya. termasuk mungkin masalah ribut sama keluarga nggak bisa di ini, udah telepon aja Babinsa. Kadang saya berpikir TNI ini udah kayak damkar di luar negeri, harus bisa semua. Oh iya, itu memang luar biasa kita. Mau pertanian, mau jangan masalah sampai masalah kecil-kecil kita sudah dilatih untuk Dilatih untuk itu Iya. ya. Ini yang saya salut TNI ya. Ini bukannya nyari-nyari muka ya. Iya. Semuanya kayak damkar di luar negeri harus bisa ya. Ada ular kejepit di sana. Betul, betul. Panggil dong TNI. Ada ribut keluarga ya. Nah, ada TNI, aduh semuanya kelar. Ya. Mungkin dari Uni ada yang disampaikan, ditambahin atau mungkin cukup aja diwakilkan ke Abang. Udah cukup diwakilkan Yang penting sama Bapak. ibu-ibu Persit semuanya kompak dan selalu menjaga kehormatan suami Betul, ya. betul. Dan sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu Persit ini untuk masyarakat Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota ya. Iya. Kita berharap itu Bang ya. Iya. Ya Betul. kalau pengen komunikasi seperti kata Abang tadi, jangan segan-segan juga ke ibu-ibu Persit. Ya, betul, Iya, betul, betul. betul. Biasa. Iya, Betul. betul. Mereka juga butuh sosialisasi ya. Iya, iya. Walaupun dengan warna yang berbeda. Betul. Iya. Oke Bang, makasih Bang. Atau masih ada yang ingin disampaikan mungkin kepada negara, kepada pemerintahan, mungkin honor atau uang pensiun disamakanlah dengan anggota DPR ya. Sudah ada takaran masing-masing. Sudah Jadi ada alhamdulillah takaran tadi seperti yang saya sampaikan, negara sudah cukup memberikan kepada kami. Sudah cukup ya. Sudah alhamdulillah. Kalau memang ada profesi lain yang lebih dari kami ya, saya selalu melihat ke bawah. Jadi saya lihat saya bersyukur dengan kondisi saya seperti ini, yang sudah punya gaji. Saya lihat teman-teman saya kadang ada yang belum kerja. Ya, dari situ kalau kita melihat atas, saya sebarat orang jalan kan bisa kesandung kita kan. Kalau kita lihat bawah, insya Allah kita akan lebih banyak bersyukur. Oke, ini menarik ya, sudah cukup diberikan negara Alhamdulillah. ya. Ini mungkin yang membuat saya nggak pernah lulus menjadi TNI. Saya berpikirnya ya honor nanti gede lah ya. Manusiawi. Manusiawi ya. Iya, manusiawi. Ya paling tidak setingkat gaji anggota DPRD lah. Kalau nggak sampai ke DPR RI, itu yang membuat saya tidak lulus ternyata. Niat saya jelek. Bukan, nggak lulusnya katanya masih gondrong itu. Bapak dulu ketahuan sih, nggak lulus juga. Oke, makasih Bang sudah hadir di sini. Terima kasih undangannya, Daboy. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Siap. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan ya. Kita Insya Allah, komunikasi insya Allah, lagi. insya Allah. Saya diundang lagi ke sini ya. Siap. Saya merasa bangga, merasa terhormat. Dan TV khususnya ini merasa bangga sekali. Terima kasih Dena TV. Wah, sudah bisa menghadirkan Abang dan Uni duduk di sini. Ya, mudah-mudahan seperti kata saya tadi ya. Ketika kita bertemu di lain waktu, di kesempatan walaupun tidak studio ini, tetap ya kita merasa Insya Allah, manusia insya ya, Allah. sosialisasinya sangat merakyat ya. Iya. Tidak ada perbedaan. Terima kasih. Tapi Ya. pasti ada segannya juga loh. Gak mungkin hai, gak mungkin kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Ada Dem ya nggak apa-apa. ya. Kita memang harus sama ini. Saya jangan ditepuk aja ya. Iya, habis itu bayarin makan. Oke, ini menarik ini ya. Tolong ya tungguin ya. Nanti undang juga lah kita ke sana. Oh, siap. Makan-makan juga. Oke, boleh. Oke, makasih sekali lagi Bang Iya, iya. ini karena terbatasnya waktu kita cukupkan sampai sekian ya. Terima kasih. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita sudah tahu siapa Bapak Dandim kita di sini yang akan merangkul kita bersama ya untuk Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh sudah kita perkenalkan. Jadi seperti kata Pak Dandim kita, Abang yang saya panggil ini ya. Iya. Jangan segan-segan berkomunikasi dengan beliau dan ibu-ibu Persit ya. Ya. Kalau ada permasalahan apapun, silakan langsung komunikasi baik dengan jajaran paling bawah ataupun langsung kalau bertemu dengan beliau. Boleh. Di lapangan ataupun di tempat dinas. Boleh, silahkan. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan para TNI dan ibu Persib yang menjaga kedaulatan negara kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-76. Tetap merakyat, tetap menjadi tentara rakyat dan menjaga kedaulatan negara kita. Kehormatan kita adalah kehormatan kita bersama dan dipikul berat oleh TNI. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.